Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Jumari, peserta calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata Modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Saya merasa pembelajaran yang saya lakukan selama ini lebih terpusat pada guru atau teacher center. Saya lebih mengutamakan aspek kognitif dan mengabaikan aspek lain. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran murid saya anggap sudah berhasil. Saya hanya bertanggung jawab atas penyampaian materi pelajaran, pemberian tugas, dan tes untuk mengukur pemahaman siswa. Saya fokus pada kepatuhan dan kedisiplinan siswa. 2. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya belajar bahwa pendidikan sejati bukan hanya tentang menyampaikan pengetahuan, tetapi juga tentang mengembangkan karakter dan kualitas pribadi yang akan membantu anak-anak menjadi individu yang berharga dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya bahwa pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Layaknya petani yang tidak hanya menyemai, tetapi juga menuntun tumbuhnya, memelihara, dan memperbaiki kondisi tanamannya. Demikian guru memiliki tanggung jawab untuk membimbing, merawat, dan mengembangkan potensi murid agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menuju keselamatan dan kebahagiaan. Dari pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan, yaitu merubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga aspek psikomotorik, afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Murid juga diberi kebebasan berekspresi, mengembangkan pendapat sesuai dengan materi pembelajaran. Dalam melakukan aksi nyata penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Tahap perencanaan saya lakukan dengan berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Kemudian, menyiapkan modul pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pendahuluan. Pada tahap pendahuluan saya melakukan salam pembuka, berdoa, memeriksa kehadiran peserta didik, serta memberi motivasi ujian terhadap peserta didik. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik. Kemudian guru memberi penguatan positif, menyampaikan tujuan pembelajaran, melakukan ice breaking, dan guru memberikan pertanyaan pemantik. Pada kegiatan inti, peserta didik menyaksikan video menggunakan InFocus. Kemudian murid diberi kesempatan bertanya jawab terkait tayangan video, memberikan ujian penguatan positif terhadap perilaku peserta didik. Kemudian murid dibagi ke dalam kelompok dengan memilih kartu yang telah disediakan. Murid berkelompok dengan murid yang memiliki kartu yang sama. Bersama anggota kelompok berdiskusi mengerjakan worksheet yang telah dibagikan. Peserta didik mempresentasikan hasil secara individual, guru memberikan penilaian.
white eraser. Pada saat presentasi, murid diberikan kebebasan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang hafal, ada yang sambil bergerak, dan ada juga yang sambil membaca. Kemudian pada bagian penutup, guru beserta peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Guru memberikan motivasi agar menggunakan hal-hal yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, guru menyampaikan rencana pembelajaran dan pertemuan berikutnya. Kemudian berdoa bersama dan diakhiri dengan guru menyampaikan salam penutup. Pada kegiatan pembelajaran tersebut, saya harus melakukan refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Adapun tantangan yang saya dapatkan selama proses pembelajaran adalah yang pertama, pada kegiatan diskusi masih ada beberapa murid yang pasif dan hanya mengandalkan temannya. Yang kedua, ada murid yang mendominasi diskusi dan agak egois. Yang ketiga, masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi di depan kelas. Solusi yang dapat saya berikan adalah melakukan 1. Menggabungkan penilaian individu dan penilaian kelompok untuk memastikan setiap siswa bertanggung jawab atas kontribusinya sendiri selain bekerja sama dalam tim. 2. Memberikan pertanyaan terarah dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada siswa yang lebih pendiam untuk mendorong mereka berpartisipasi. Ini juga mengurangi peluang bagi siswa yang mendominasi untuk terus berbicara tanpa memberi kesempatan pada yang lain. Memberikan penguatan positif ketika siswa yang biasanya mendominasi menunjukkan perilaku yang lebih kolaboratif dan mendengarkan orang lain. Dan yang ketiga, memberikan pembimbingan personal dengan memberikan semangat, motivasi, dan memberikan lebih banyak kesempatan untuk berani berbicara di depan kelas. Semakin sering mereka berlatih, semakin meningkatkan rasa percaya diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Jumriana SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sebatik Barat. Saya merupakan rekan sejawat Ibu Jumari SS, calon guru penggerak angkatan 10. Saya akan memberikan testimoni terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Jumari. Nah, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Jumari sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka dan pemahaman Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, peserta didik terlihat sangat aktif dan termotivasi serta terlihat sangat menyenangkan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Jumari. Terima kasih. Perasaan saya pada saat diajari oleh Ibu Jumari adalah saya merasa senang karena mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman baru, serta pelajaran atau materi yang saya tidak ketahui sebelumnya menjadi tahu. Perasaan saya pada saat diajari oleh Ibu Jumari adalah saya merasa senang karena mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman baru, serta pelajaran atau materi yang saya tidak ketahui sebelumnya menjadi tahu. Demikian pemaparan saya pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.